Baik, pemirsa, tim hukum Paslon 03 mendatangkan 9 saksi ahli ke sidang perkara hasil pemilihan umum 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu ahli yang memberikan kesaksian atau keterangan pertama di sidang Mahkamah Konstitusi di Gedung MK pada pukul 8 pagi hari ini. Ada Pak Aan Eko Widiarto. Bang Aan, ya, ini selain menjadi saksi ahli juga ahli hukum tata negara. Bang Aan, apa saja poin-poin yang paling krusial dari keterangan Anda yang tadi diberikan kepada Hakim MK begitu, yang sekiranya ini bisa memberikan poin plus kepada tuntutan dari pemohon? Ya, permasalahan mendasar yang sering menjadi perdebatan kalau kita ikuti permohonan dan jawaban dari pihak permohon kemarin adalah apakah Mahkamah Konstitusi ini punya wewenang untuk mengadili yang bukan perselisihan hasil. Misalnya soal proses, apakah Mahkamah punya wewenang itu? Nah, tadi saya sengaja untuk membeberkan itu, menguraikan, menyuguhkan kepada Mahkamah bahwasanya Mahkamah Konstitusi ini adalah the guardian of constitution. Yang dia jaga adalah Undang-Undang Dasar. Sehingga sepanjang prosesnya misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau hasilnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah punya wewenang itu. Sehingga saya juga mencontohkan beberapa putusan-putusan yang ada sebelumnya yang kita sebut dengan judicial activism. Mahkamah itu mulai tahun 2008, walaupun di dalam undang-undang waktu itu Undang-Undang 32 tahun 2004 tidak ada istilah TSM begitu, Mahkamah sudah membuat putusan bahwa untuk praktek penyelenggaraan pemilu yang prosesnya seperti ini, misalnya Undang-Undang Dasarnya kan sama, perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi dalam prakteknya bukan soal hasil yang hanya dipersoalkan, tapi prosesnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E. Nah, disitulah kemudian Mahkamah memutuskan dan memeriksa perkara-perkara yang bukan hanya soal hasil. Oke, nah, jadi inilah saya sampaikan. Artinya ini terkait dengan dugaan adanya sengketa yang TSM tersebut, apakah kemudian Mahkamah bisa memutuskan atau tidak? Menurut hemat Anda ini Mahkamah Konstitusi kalau berkaca dari kasus tahun 2008, 2009 begitu, apakah kemudian ini ada ada hal-hal yang bisa meloloskan gitu gugatan ini? Ya sepanjang pemohon bisa membuktikan. Ya, ada dua yang tadi saya garis bawahi di Mahkamah. Satu TSM, ya, kan sudah kebiasaan kita TSM. Yang kedua adalah intolerable condition, kondisi yang tidak bisa ditolerir, sehingga Mahkamah harus turun tangan. Bisa turun tangannya dalam bentuk diskualifikasi, bisa turun tangannya dalam bentuk PSU, pemungutan suara ulang. Nah, pemohon ya seharusnya bisa membuktikan, karena posisi saya adalah posisi ahli, hanya menyampaikan frameworknya saja dari sisi hukum konstitusi. Ketika nanti apakah kemudian bisa menyatakan bahwa diterima permohonannya ini, tentunya ini adalah tugasnya pemohon untuk membuktikan. Kalau termohon sendiri kemarin KPU menyatakan bahwa sebetulnya paslon 01 maupun 03 begitu dikatakan bahwa telat mengajukan gugatan. Harusnya dari saat proses pendaftaran, kampanye dan lain-lain, debat pilpres segala macam ini sudah melakukan gugatan. Namun kemudian baru melakukan gugatan pada saat hasil keluar. Apakah dengan framework tersebut begitu kemudian keterangan dari termohon dalam hal ini KPU ini kemudian bisa terbukti atau bahkan ini framework tersebut bisa mematahkan keterangan dari pihak termohon? Jangan lupa Bawaslu itu tugasnya bukan pasif seperti Mahkamah Konstitusi. Pasif itu artinya hanya menerima laporan. Dia tidak bisa aktif mencari, menginvestigasi, kan gitu. Bawaslu itu sebagai pengawas pemilu, dia tugas utamanya justru aktif menginvestigasi. Misalnya kemarin putusan DKPP kan, yang menyatakan bahwa KPU itu, ketua KPU dan KPU melanggar etik terkait dengan pendaftaran calon 02 misalnya gitu. Seharusnya ketika di situ ditemukan ada pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran, Bawaslu sudah bisa memproses itu. Tidak harus nunggu misalnya dari 01 maupun 03 mengajukan gugatan kepada Bawaslu, tidak harus. Ya. Dan kemudian kalau 01, 03 tidak menggugat ke Bawaslu, haknya hilang. Disinilah
yang terjadi, saya kasih contoh yang sangat mudah dilihat di Bengkulu Selatan. Di Bengkulu Selatan pada waktu itu terjadi seorang kepala daerah itu seorang calon ini masih belum 5 tahun selesai dari menjalani pemidanaan. Ya. Nah, menurut ketentuan bahwa harus waktunya itu ditepati gitu untuk bisa mencalonkan diri. Tapi ketika di Bawaslu, ya Bawaslu tidak pernah memproses. KPU menerima. Nah, kan ini dilangkai dalam proses ini kan. Nah, terus pertanyaannya siapa yang melakukan gitu. Nah, disinilah Mahkamah Konstitusi. Disinilah Mahkamah Konstitusi kemudian sebetulnya bisa melakukan investigasi terkait hal tersebut. Tapi ini terakhir Pak Ar, ini pihak terkait juga yang kemudian banyak sekali argumentasi yang nampaknya juga dalam tanda kutip begitu tidak menerima begitu argumentasi yang diberikan oleh saksi dari paslon 01 kemarin maupun mungkin 03 pada hari ini begitu dengan kuasa hukumnya. Apakah kemudian paslon dari 03 pada hari ini punya keyakinan yang teguh begitu nantinya saksi-saksi yang dibawa maupun ahli-ahli yang didatangkan bisa benar-benar membuktikan adanya kecurangan TSM tersebut? Ya pasti ya, ini kan interpartis ya, pemohon berhadapan dengan termohon ya. Bagi pemohon ya pasti banyak kelemahan, kecurangan dan sebagainya. Bagi termohon ya, kami sudah perfect, kami sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, dalam konteks ini maka memang kehadiran mahkamah yang bisa menjadi pengadil gitu ya. Apakah argumentasi pemohon diterima oleh mahkamah atau justru argumentasi dari termohon yang diterima oleh mahkamah? Nah, kalau saya melihat ini kan ada dua hal yang terjadi dalam proses ini. Satu adalah pelanggaran yang intolerable, yang kedua adalah yang TSM itu. Nah, dengan demikian seharusnya mahkamah sudah bisa menilai gitu ya. Menilai, memberikan yang namanya keadilan pemilu, electoral justice. Inilah yang kita tunggu sebagai bangsa Indonesia. Mahkamah menjatuhkan putusan yang yakin ya nanti dua keputusan itu mau diskualifikasi atau pemilu ulang itu benar-benar bisa dicapai dari ini.